ini kan kita, ruh ini kan Ustadz, kita kalau misalnya ruh kita lagi di atas istilahnya itu, kita kan ibadah rajin gitu Ustadz. Apa itu, kalau misalnya kita lagi males gitu Ustadz, itu kan, itu gimana ya Ustadz ya? Maksudnya kan ada waktu-waktu tertentu, misalnya lagi bulan bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai Ramadan gitu kan, itu kan kita bener-bener lagi ruh kita tuh lagi yang kita ini banget gitu, kita tingkatkan gitu Ustadz untuk keimanan kita. Nah setelah itu kan, setelah lebaran itu kita pasti aktivitas lagi dengan rutinitas gitu kan, segala urusan semua duniawi, itu kan jadi kita menurun lagi gitu Ustadz, ruh kita gitu. Nah, itu mempengaruhi nggak Ustadz, misalnya yang sudah kita bangun gitu, terus tiba-tiba nanti kita lalai gitu, itu mempengaruhi lagi, apa kita harus bangkit lagi, memperbarui lagi atau gimana Ustadz ya? Terima kasih. Ya, jawaban yang bisa saya berikan adalah bahwa di antara yang membuat ruh kita itu semangat atau menjadi lemah, tergantung ilmu pengetahuan kita, tergantung ma'rifah kita. Jadi, ma'rifah, ilmu pengetahuan itu salah satu faktor, bukan satu-satunya, salah satu faktor, salah satu sebab yang membuat tubuh kita itu selalu semangat. Ketika kita semangat, berarti ilmu kita, ma'rifah kita, ya benar dan meningkat. Kalau kita malas, lesu, berarti ma'rifah kita, pengetahuan kita itu lemah gitu. Untuk memahami ini saya kasih contoh misalnya. Misalnya kita masih anak kecil lah, usia 2 tahun, 3 tahun, ya. Dikasih 1 kilo emas, sama dikasih mainan, boneka atau mobil-mobilan. Anak kecil. Anak kecil ketika dikasih seukuran katanya di depannya itu ukuran, misalnya 10 meter ya, 5 meter gitu, kasih setumpuk emas, setumpuk uang dolar begitu, sama mainan. Ini anak kecil usia 2 tahun, yang mana yang dia pilih, mana yang dia kejar? Semangatnya kemana? Anak kecil. Pasti semangatnya dia ngejar mainan, boneka, atau mobil-mobilan, atau yang lainnya, gitu. Karena anak kecil tidak mengenal uang setumpuk dolar, tidak mengenal setumpuk emas, dia tidak menoleh ke situ. Karena yang dia kenal adalah mainan, gitu. Nah, kita seperti itu, ya. Kita meningkat. Sekarang yang kita kenal apa? Kita hanya mengenal ya gedung bertingkat, bagus, indah, isinya lengkap. Kita mengenal perhiasan yang bagus, taman, semuanya. Kita mengenal mobil yang mewah, yang mahal, dan semuanya. Itu yang kita kenal, ya. Adapun pengajian, tawasul, ziarah, imam mausum, kita nggak mengenal. Sehingga kalau kita apa namanya, kita ditawarkan, ya, kita ditawarkan oleh seseorang, antum mau diberi katakanlah gedung yang bagus, mau dikasih mobil begitu, ya. Tapi di sebelah sana ada pembagian ilmu begitu. Cuma-cuma ada pengajian di Husainiyah, ada ulama datang. Coba kira-kira contoh yang gampang lah. Pada saat yang sama misalnya jam 10 malam itu ibu dipanggil atasan ibu jam 10 itu untuk ngambil kunci mobil. Apa misalnya? Apalah saya nggak paham. Misalnya Pajero Sport lah. Kalau ibu jam 10 nggak datang ambil mobil itu kuncinya, ya ini direktur akan hilang. Ibu nggak dapat. Tapi pada jam itu ada ayatullah yang datang di ICC memberikan kajian yang luar biasa begitu. Kira-kira ibu pilih yang mana? Atau saya lah pilih yang mana? Nah, kita pikir, nah Hidayatullah kan masih ada, nanti aja. Mobil kan di kesempatan, nah direktur nggak ada lagi, hilang. Ini Pajero, ini uang kata 100 miliar atau 100, atau 1 triliun. Kira-kira kita pilih yang mana, Bu? Kemana semangat kita arahkan? Pasti kita ini saya juga semangatnya pilih mobil kesempatan, dan ini nggak dapat lagi. Pilih janji uang itu 1 triliun. Mau kapan lagi? Nanti ulama belakangan aja. Karena kita nggak paham datangnya Allah, bawa ilmu, bawa keberkahan dunia akhirat. Kita nggak paham, kita buta. Seperti kita ini anak kecil yang kita mengejar mainan, ngejar boneka, nggak mengejar uang atau setepuk emas itu, perhiasan. Itu kita. Nah, kalau kita paham tentang hal itu, tentang ibadah, tawasul, ziarah, belajar, menuntut ilmu, kita terus semangat, nggak pernah berhenti. Ya, kalau kita kenal. Kalau kita nggak kenal, kita masih kira-kira, masih seakan-akan, ya kita nggak semangat.
Datang hal yang materi, kita balik ke materi, kita lesu lagi, gitu. Karena kita condong ke materi. Jadi pentingnya ma'rifah, pengenalan, pengetahuan yang benar, yang betul-betul kita pahami itu menjadi peran utama, jadi motivator utama untuk kita selalu semangat. Karena itu para ulama, semua Eropa, mereka ketika mengkaji kitab, ketika menulis mengarang, mulai jam 10 malam, enggak terasa sudah subuh, udah azan subuh. Lah kapan lewatnya waktu kok tiba-tiba udah subuh. Maka nikmat baca kitab, nikmat mengarang menulis, enggak terasa. Jadi, mata mereka aja, nggak pakai kopi, nggak pakai rokok pun mereka sudah semangat. Kenapa? Karena paham pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi selalu semangat, nggak pernah lesu. Nah, kalau kita hati kita bersih, kita punya ilmu yang cukup, ibadah semangat terus. Seperti yang saya pernah jelaskan, bahwa ibadahnya Rasulullah, ibadahnya Imam Ali itu sampai ibadah Rasulullah kakinya bengkak, bukan karena dipaksakan, tapi karena nikmatnya luar biasa, badannya materi nggak terasa, nggak kuat, sehingga bengkak. Hatta tawaramat pada mahu. Ibadahnya Imam Ali, ya sampai ketika panah di kakinya menancap, harus sholat dulu, ketika sholat dicabut, nggak terasa, saking nikmatnya. Dan mereka tidak lagi melihat materi. Dan banyak contoh yang lain. Hingga kata Imam Khomeini, kata Syekh Bejar, kata Rahbar, kalau kalian tahu nikmatnya ibadah, sholat, maka sejengkal pun kalian tidak akan pindah dari tempat sholat. Jadi masalah ma'rifah, masalah pengetahuan. Nah, kita tingkatkan pengetahuan kita pada ruh kita, pada ilmu dan ma'rifah, nanti insya Allah selalu semangat untuk mengejar kehidupan yang hakiki, yang abadi, kehidupan ukhrawi insya Allah. Itu secara singkat insya Allah. Iya, amin. Insya Allah Ustadz, semoga saya semakin semangat untuk diri saya nih cari